Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Edukasi Official. Selamat sore Bapak Ibu dimanapun berada. Semoga kita semua dalam keadaan sehat. Amin ya robbal alamin. Baik, kali ini Edukasi akan memberikan informasi seputar pendataan non-ASN. Perlu kita ketahui Bapak Ibu, jika Bapak Ibu baru menemukan channel Edukasi Official, kami mohon dukungan dengan cara like, subscribe, dan share. Karena dukungan Bapak Ibu sangat berarti untuk perkembangan channel Edukasi Official. Baik, perlu kita ketahui bersama Bapak Ibu bahwa telah dimulai tentang pendataan non-ASN. Namun perlu kita siapkan terlebih dahulu dokumen yang akan kita butuhkan, yaitu berupa ijazah, SK pengangkatan, KTP, dan pas foto terbaru. Namun selain dokumen ini yang perlu Bapak Ibu ketahui yaitu tentang alur pendataan non-ASN yang telah dimulai, dan pastikan bahwa Bapak Ibu sudah terdata oleh admin instansi sebelum Bapak Ibu membuat akun. Di sini Edukasi akan memberikan paparan yaitu seputar mengenai tentang dokumen-dokumen yang perlu disiapkan dan seputar pertanyaan mengenai tentang pendataan non-ASN. Jadi setelah video ini kami rilis, Bapak Ibu sudah tidak ada lagi yaitu timbul pertanyaan mengenai tentang bagaimana jika NIK tidak ditemukan dan bagaimana jika SK pernah terputus dan bagaimana yaitu guru non-ASN yang mendapatkan honorarium dari Bosnas ataupun Bosda, apakah ikut termasuk di dalam pendataan? Ikuti terus yaitu paparan video ini. Oke, di sini di link pendataan non-ASN sebenarnya sudah begitu lengkap, yaitu mengenai tentang pertanyaan-pertanyaan yang pasti akan Bapak Ibu yaitu temui nanti, yaitu mengenai tentang alur permasalahan-permasalahan yang perlu Bapak Ibu ketahui. Di sini mengenai tentang alur permasalahan data THK 2 dan pegawai non-ASN. Yang pertama yang perlu kita ketahui adalah mengenai tentang syarat daftar terlebih dahulu. Apa saja syarat pendataan tenaga non-ASN? Di sini sudah kita ketahui bahwa berdasarkan surat edaran tersebut, yaitu yang pertama adalah Bapak Ibu yang bisa membuat akun adalah masih aktif bekerja di instansi yaitu pendaftar non-ASN. Yang kedua yaitu mendapatkan honorarium yang mana dari APBN dan APBD ya. Berikutnya di sini yang mendapatkan honorarium dari APBN pusat dan APBD untuk daerah bukan melalui mekanisme pengadaan barang dan jasa baik individu maupun pihak ketiga. Di sini kode mata anggaran yaitu 51 ya, kode mata anggaran 51. Nanti Bapak Ibu bisa dicek apa sih kode anggaran 51 itu, atau pembayaran untuk jabatan-jabatan ASN yaitu dana BOS untuk guru di sekolah negeri dan sumber pembiayaan lainnya untuk jabatan ASN. Yang C yaitu diangkat paling rendah oleh pimpinan unit kerja. Yang D telah bekerja paling singkat 1 tahun pada tanggal 31 Desember 2021. Ingat Bapak Ibu ya, 2021 Bapak Ibu, bukan tahun 2022. Berikutnya, jika Bapak Ibu pernah yaitu kasus masa kerja terputus, ya, oke, di sini sudah dijelaskan jika statusnya bekerja dan lamanya bekerja periode yaitu Januari 2020 sampai Maret 2020, 3 bulan ya, maka mekanisme pembiayaannya dari APBN. Berikutnya yang jika tidak bekerja atau terputus yaitu April, seumpama April 2020 sampai Agustus 2020 yaitu 5 bulan, mekanisme pembayaran tidak ada. Di sini, dan jika statusnya Bapak Ibu pernah terputus seumpama APBN yang dibayarkan selama 3 bulan ditambah 4 bulan,
ditambah 6 bulan sama dengan 1 tahun 1 bulan. Artinya Bapak Ibu juga masuk kategori yaitu pendataan. Namun jika Bapak Ibu mekanismenya yaitu pernah terputus setelah digabungkan masa kerja Bapak Ibu sebelum tahun dan sesudah tahun terputus tersebut tidak mencapai 1 tahun, maka Bapak Ibu tidak bisa mengikuti yaitu pendataan tenaga non ASN. Ya, artinya Bapak Ibu seperti ini. Seumpama tahun 2015 Bapak Ibu masih aktif dan mendapatkan honorarium APBD atau BBN ya sampai akhir tahun 2015, dan setelah itu 2016 Bapak Ibu terputus, 17 terputus, 18 lanjut lagi yaitu mendapatkan honorarium dari APBN atau BBN APBD. Berarti Bapak Ibu masuk kategori pendataan. Jika Bapak Ibu seumpama tahun 2015 Januari Bapak Ibu menerima honorarium APBD, setelah itu Juli yaitu terputus sampai akhir tahun 2015 dan dilanjutkan lagi di tahun 2016 APBD lagi Januari sampai Februari. Di atas Februari tidak mendapatkan lagi. Berarti total Bapak Ibu mendapatkan honorarium baru sekitar 9 bulan. Artinya Bapak Ibu tidak bisa mengikuti pendataan non ASN. Artinya gini Bapak Ibu, yang bisa mengikuti pendataan non ASN itu pernah mendapatkan honorarium APBN atau APBD yaitu minimal 1 tahun. Ya, walaupun terputus, yang penting dihubungkan 1 tahun Bapak Ibu. Berikutnya untuk masa kerja Juni 2021 saat ini dapat diinput pada menu riwayat kerja. Ya, Juni 2021 Bapak Ibu ya. Oke. Di sini ketentuannya itu yang pertama. Yang kedua yaitu kita lihat kasus di sini adalah bagaimana pembuatan akun. Apakah tenaga non ASN wajib membuat akun? Nah, ini timbul pertanyaan, maka jawabannya adalah wajib. Sebagai bentuk konfirmasi dan monitoring tenaga non ASN akan datanya masing-masing. Artinya Bapak Ibu wajib membuat akun. Ya, tidak boleh tidak membuat akun. Karena nanti Bapak Ibu sendiri yang rugi. Yakin dan percaya, setelah pendataan ini pasti ada keuntungan untuk Bapak Ibu guru honorer khususnya ya. Oke. Bagaimana jika tenaga non ASN tidak membuat akun? Timbul pertanyaan. Maka data tenaga non ASN akan sesuai dengan data yang diinput oleh admin instansi. Artinya gini Bapak Ibu, sebenarnya data kita itu sudah diinput oleh admin instansi, namun ada beberapa data yang belum dilengkapi. Itu tugas kita Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu tidak membuat akun, maka data Ibu di instansi sana yaitu ala kadarnya Bapak Ibu ya, tidak selengkap yang seharusnya kita input. Berikutnya di sini adalah bagaimana kalau NIK nomor KK lengkap sesuai KTP, tempat lahir sesuai KTP, saya tidak ditemukan atau tidak sesuai di halaman akun. Nah, seumpama gini Bapak Ibu, ya jika NIK atau nama atau nomor KK ya itu tidak sesuai, maka pendaftar menghubungi Dinas Dukcapil Kabupaten Kota masing-masing ya untuk konsolidasi data. Yang kedua, menghubungi call center Halo Dukcapil dengan mengirimkan data sesuai format berikut. Nah, ini formatnya Bapak Ibu. Ya, hashtag NIK, hashtag nama lengkap, nomor kartu keluarga, ya, nomor telepon, hashtag permasalahan. Atau hubungi bisa layanan yaitu di Dukcapil hotline di 1500537, WA 0811 800 5373 atau SMS juga sama ya, atau email callcenter.dukcapil@gmail.com jika salah satu NIK, nama atau nomor KK ya itu tidak ditemukan Bapak Ibu atau tidak sesuai. Berikutnya bagaimana cara membuat akun pada aplikasi pendataan tenaga non ASN? Oke, di sini bagaimana caranya? Yang pertama yang perlu Bapak Ibu ketahui adalah data belum didatakan oleh admin. Nah, ini biasanya gini Bapak Ibu ya. Bagaimana cara membuat akun pada aplikasi pendataan tenaga non ASN? Yaitu caranya
yaitu membuat akun pada portal ini sampai mendapatkan kartu akun. Ingat Bapak Ibu, di video sebelumnya sudah kami buatkan, yaitu sampai ke resume Bapak Ibu ya. Jika Anda tidak dapat membuat akun, maka terdapat beberapa kemungkinan, yaitu data belum didatakan oleh admin ya. Ini berikutnya, yang kedua, jika pernah pindah instansi, data Anda belum dipindahkan oleh admin instansi lama. Yang ketiga, jika pernah pindah instansi dan data sudah dipindahkan oleh admin instansi lama, namun data belum didaftarkan oleh instansi baru. Atau silakan lapor ke admin instansi jika belum dapat membuat akun. Oke, ini Bapak Ibu ya. Berikutnya, bagaimana jika ketika membuat akun terdapat kendala? Perhatikan kembali data Anda seperti nik, nomor KK, ya, terus tanggal lahir dan nama. Di sini perlu Bapak Ibu ketahui, Anda wajib menggunakan browser penggaya atau Google Chrome, ya, dan Mozilla Firefox terbaru. Perhatikan Anda telah didata oleh admin instansi. Terus bagaimana jika muncul informasi nik sudah terdaftar ketika membuat akun pendaftaran? Oke, silakan akses halaman ini Bapak Ibu ya. Akses, ini ada halamannya Bapak Ibu. Kemudian pilih menu nik, didaftarkan orang lain, lengkapi form isian yang tersedia dan unggah dokumen pendukung. Dokumen apa saja yang dibutuhkan untuk membuat akun? Oke, dokumen apa saja yang dibutuhkan? Untuk THK2 itu KTP ya, foto, dan juga mempersiapkan diri seperti ijazah pendidikan, SK jabatan, dan kartu registrasi tenaga THK2 ya. Dan untuk pegawai non ASN yang non THK2 tadi, yaitu sama KTP, foto, juga mempersiapkan data diri seperti ijazah pendidikan dan SK jabatan ya. Yang bedanya cuma kartu registrasi Bapak Ibu. Oke. Bagaimana jika kode CAPTCHA tidak terbaca atau tidak tampil? Oke, biasanya di sini yaitu lakukan clear history atau refresh pada Google Chrome Bapak Ibu atau browser Bapak Ibu. Oke. Apakah output dari pembuatan akun? Oke. Outputnya apa setelah kita membuat akun? Outputnya adalah kartu akan pendataan tenaga non ASN 2022 yang Bapak Ibu dapatkan. Oke ya, di situ sangat beruntung Bapak Ibu jika Bapak Ibu yaitu mengenai tentang seputar akun. Terus data dan dokumen. Berikutnya, dokumen apa saja yang harus dipersiapkan untuk melakukan pelengkapan data? Ingat, SK atau kontrak kerja, yaitu bentuk dokumen lain yang membuktikan pengangkatan sebagai tenaga non ASN. Apa boleh memperbaiki data jika tidak sesuai dengan data yang terdapat pada aplikasi? Maka jawabannya di sini Bapak Ibu, selama data belum dilakukan finalisasi oleh admin instansi, maka data lampau dapat diperbagi oleh masing-masing THK. Ingat, masing-masing THK dan pegawai non ASN. Artinya gini Bapak Ibu, masing-masing THK2 dan pegawai non ASN Bapak Ibu itu bisa mengubah data Bapak Ibu yang sudah didaftarkan oleh administrasi selagi itu belum dilakukan finalisasi, dan juga diharapkan dapat berkoordinasi dengan administrasi masing-masing ya. Oke. Bagaimana jika data yang telah saya ubah ternyata masih terdapat kesalahan? Apa dapat diubah kembali? Seumpama Bapak Ibu sudah input nih, namun masih ada kesalahan ya, maka sekali lagi, selama data itu belum difinalisasi oleh administrasi, maka data lampau dapat diperbaiki Bapak Ibu ya. Berarti bisa. Bagaimana jika ada perbedaan data dalam aplikasi pendataan, misal nama, jabatan, dan lain-lain? Yaitu sekali lagi, sebelum itu finalisasi, maka bisa diperbarui Bapak Ibu. Oke ya. Dan bagaimana jika SK tidak ada atau hilang? Jika hilang, ya, gunakanlah dengan soft copy SK yang sudah dilegalisir oleh pimpinan unit kerja. Ya, tempat SK tersebut dikeluarkan, atau surat keterangan dari pimpinan unit kerja tempat SK tersebut dikeluarkan. Oke. Bagaimana jika bukti pembayaran hilang? Oke, di sini tentang apa ini? Ampra ya kalau salah ya. Slip gaji. Jika hilang, ya, sekali lagi bisa digunakan fotokopi slip gaji namun dilegalisir oleh pimpinan unit kerja. Ya. Nih Bapak Ibu.
Berikutnya, bagaimana sih sistemnya, tampilannya? Coba kita login Bapak Ibu di sini. Login, oke ya. Bagaimana jika saya tidak berhasil dalam login dalam aplikasi? Maka pastikan username dan password yang Anda masukkan sudah sesuai. Berikutnya, bagaimana jika saya lupa username? Maka silakan yaitu akses halaman, yaitu helpdesk pendataan. Ini Bapak Ibu ada pendataannya. Username pada aplikasi adalah nick masing-masing. Bagaimana jika saya lupa password akan di aplikasi? Ya, maka tetap sama dengan tadi, yaitu lakukan akses halaman, yaitu helpdesk. Nanti halaman ini bisa saya letakkan di deskripsi Bapak Ibu. Oke, bagaimana jika saya lupa jawaban pengaman 1? Sama dengan tadi jawabannya, yaitu bagaimana jika saya lupa jawaban 2? Maka tetap sama, yaitu lakukan akses halaman helpdesk pendataan. Ini Bapak Ibu ya, di sini sudah jelas Bapak Ibu ya. Oke. Berikutnya, apa yang perlu Bapak Ibu ketahui semua di sini sudah kami jelaskan, yaitu ini hal yang penting perlu Bapak Ibu ketahui. Jadi di saat pendataan Bapak Ibu sudah tidak canggung, sudah tidak bingung lagi apabila ada kendala. Tetap santai Bapak Ibu, tetap rileks, tetap tenang dalam menghadapi yaitu pendataan ini ya. Ingat, pendataan ini ya terakhir pada tanggal 30 September 2022, artinya 1 bulan. Data kita ini harus sudah masuk ke dalam aplikasi BKN Pusat ya. Setelah itu nanti ada uji coba publik namanya sebelum dilakukan finalisasi. Dan apabila sudah dilakukan uji coba publik, tidak ada yang perlu Bapak Ibu ubah, maka akan dilakukan finalisasi. Dan apabila sudah dilakukan oleh finalisasi admin instansi, artinya Bapak Ibu sudah tidak bisa mengubah lagi ya. Oke, semoga bermanfaat informasi ini. Sekali lagi kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam edukasi.